Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qaulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa yabbinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyatu. Jamaah sholat Isya yang diteruskan sholat malam habis tarawih di bulan yang suci ini, para kini sepuh, bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah, insya Allah dan hormati. Alhamdulillah pada malam ini Nursul bahasa Indonesia tidak apa-apa ya. Saya nuhoni permintaan imam masjid sholat tarawih di Banaran hari Senin sore. Imamnya Pak nanti ke Bocah Aceh. Waktu ini kapan? Sewaya-waya. Alhamdulillah tadi bisa merloke ke sini. Jadwalnya Pak Sukimin Pak RT ya yang isi. Alhamdulillah. Pak Warno kemarin, wah Pak Warno tujuan orang gadeg Pak Warno. Tapi nggak tahu Pak Warno lewatnya belakang. Pak Warno lewati belakang, padahal saya lewati depan. Jadi ini di luar dugaan saya, karena saya sudah aman. Pak Warno kemarin yang ngisi, karena saya di sini datang pertama kali buka pintu, ada selesai. Tapi masih ada teh sama tadi habis buko ya tadi ya. Itu alhamdulillah. Tapi tidak apa-apa Pak Haji, Pak Ustadz Warno ya. Dan panitia bijak, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini merupakan suatu hidayah dari Allah dan kita dimudahkan dapat silaturahim di jamaah di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, bulan yang sangat mulia yang baik ini yang dimuliakan oleh Allah di antara bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Semua kegiatan amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya pahalanya berlipat ganda. Untuk itu kami mengajak kepada diri kula lan panjenengan sedaya, monggo digunakan waktu bulan Ramadan iki sak maksimal sak ukeh-ukeh. Karena kita tidak tahu bagaimana bulan Ramadan tahun depan. Kita monggo ngerti betul, sing betul. Kita tidak tahu ya toh. Nah ini kita gunakan semaksimal mungkin ya toh. Seolah-olah bulan ini terakhir kita akan ketemu bulan yang akan datang, yaitu untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, Allah menurunkan wahyu atau aturan hidup untuk kemanusiaan dalam rangka mencapai kemuliaan hidup baik dunia maupun di akhirat. Kata lain, wong tani nek tanduri kudu nganggo watunan utawa nganggo blak ben lurus ben bener disawang penang. Nggih napa nggih? Wong urip ya tidak dibiarkan gitu saja, ben wong urip mulia dunia dan akhirat, maka Allah memberi watonan, patokan, yaitu Al-Qur'an. Al-Quran adalah diturunkan di bulan Ramadan, itu tidak bengkok, tidak sesat, itu jalan yang lurus. Itu dalam surat Al-Kahfi Pak Ustadz Warno, ayat yang pertama itu ya. Al-Quran diturunkan dengan lurus untuk pembimbing bagi manusia, hudalinas, petunjuk bagi manusia. Nah, untuk itu juga sebagai peringatan dan kabar gembira. Peringatan dalam hari ini, barang siapa yang nambahi atau mengurangi atau tidak mau memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka dia termasuk nanti dapat adab oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian.
Ya, peringatan ini. Jadi sapa wae wong sing ra nggunakake Al-Qur'an hidupnya gugu karepe dhewe, nambahi ngurangi, nggak mau nglape, rumasane wis cukup wis penak-penak, ning kalau tidak berdasarkan dengan syariat Allah maupun Rasulnya, dia akan mendapatkan azab yang pedih di neraka, di yaumil akhir, di akhirat maupun di dunia juga dia sudah merasakan. Nih, berarti kalau demikian maka gunakanlah di bulan Ramadan ini mendalami Al-Quran. Sebagai kabar gembira bahwa siapa yang mengimani Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, cinta Al-Quran, maka mereka dapat janji Allah, yaitu dijanani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah dimuliakan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi untuk seperti tandur yang lurus pakai watonan di sawang enak, dia menyejukkan dan baik. Maka manusia kalau ingin yang baik, berakhlak yang mulia, hidup yang penuh kebahagiaan, maka ikutilah nilai-nilai Al-Quran maupun syariat dari Rasulullah SAW. Ojo podo pimpinane, ojo podo kelompoke, ojo podo karo tokoh-tokohe. Nih ikutilah bagaimana standar hidup itu adalah Al-Quran maupun syariat yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Taunya bagaimana? Ngaji. Sing ora iso ikra, belajar. Yang sudah tahu memberi pelajaran bagi yang belum tahu, ya. Jadi yang sudah bisa, kemarin latihan saya berapa tahun itu Mas Surafin sama anaknya keluarga itu sama satu guru ya, Masya Allah. Ini guru sekarang pindah di Kadangpandan. Kita berusaha belajar yang benar, bisa banyak kekurangan. Banyak kekurangannya, tapi memang kita namanya belajar. Terus mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran beserta artinya dan ngerti maknanya. Di situ ada perintah dimiliki sebagai dasar untuk beramal. Di situ ada larangan dimiliki, dipahami sebagai dasar untuk meninggalkan larang-larangannya. Nah, disitulah manusia hidup dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam berdagang, dalam berkeluarga, dalam akan pernikahan, tum-tum warisan dan lain sebagainya. Semua tumplak blek sudah diatur di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, monggo pupung kula panjenengan tasih diberi hidup oleh Allah ini, gunakanlah waktu ini untuk Iqra, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabur Al-Quran sebagai dasar kita beramal. Itu adalah suatu kewajiban fardu ain bagi kita manusia untuk mencapai kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Jumlahnya ora akeh. Nggih, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Kahfi dalam ayat 52 itu juga ada. Di sana itu setiap 1000 orang 1 orang hanya masuk surga. Jadi oke menungso kuwi mlebu neng neraka. Nah, untuk itu panjenengan setitik tidak apa-apa, tapi kita berdasarkan syariat. Nah, insya Allah dengan demikian itu kita termasuk orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Kemudian orang yang paling rugi Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang paling rugi dalam surat Al-Kahfi ayat 52-53 itu orang yang hidupnya itu ibadah gugu karpe dewe. Ono orang ngeten iki. Ibadah ning gugu karpe dewe. Gitu. Yo ngaji, yo ngene tidak mengikuti dari yang dikaji dari Al-Qur'an itu enggak. Gugu karpe dewe. Nambah-nambahi, ngurang-ngurangi, sok malah sak kepenake dhewe lah. Orang yang rugi ini besok di yaumil akhir meskipun dia gemuk atau besar ditimbang dengan sayap nyamuk pun beratnya adalah masih berat sayap nyamuk. Artinya apa? Ora ana gunane bal kuwi sekot langsung cemplungin neraka jahanam.
Auzubillah min dzalik. Ini Bapak Ibu sekalian. Dadi wong urip aja gugu karepe dhewe. Rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tahunya bagaimana ngaji. Enggak ngaji, enggak tahu. Ya ta? Orang yang paling zalim. Bagaimana orang yang paling zalim? Orang yang paling zalim adalah sudah diberi syariat, sudah diberi aturan agama, sudah diberi pengertian, ning dia tidak mengindahkan. Hafal Al-Qur'ane, pinter ceramai, ning cacakane amalane gugu karepe dhewe, tidak sesuai syariat. Itulah orang zalim. Nah, orang zalim itu hidup yang sangat cilaka. Dapat adab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ada 6 kelompok manusia Bapak sekalian. Kita jangan masuk di sini. 1 kafir. Nah, jelas kafir itu jelas. Ya, rasulat itu kafir, rasulat itu kafir. Loro musyrik. Iki Pak Warno di sing ngobrak-abrik wong musyrik kita karena saiki malah dadine kita ya ta. Kumat meneh kita saiki. Sok kene iki ono kita ya. Terutama nek wong mantu mbek wong arep mati. Loro ra mari-mari. Wong musyrik kan ketok ya niki ya ta. Itu ya ta. Yang ketiga wong munafik iki mlebu metu ning masjid sregep, ning jaba ya sregep, mau limo ya sregep, ngaji ya sregep, iki wong munafik. Yang ketiga, yang keempat adalah orang zalim. Tadi kita sampaikan orang zalim seperti itu. Orang fasik apal Al-Qur'ane, ayat-ayat dalil yang diri pinter ning ra iso ngecake. Kemudian orang yang sangat rugi. Nah, inilah orang yang cilaka. Yang paling untung adalah orang yang beriman, yaitu iman pada Allah, para Rasul, kitab, takdir, nabi dan lain sebagainya. Nah, mari kalau panjenengan di sini adalah maaf Pak Anto atau pengurus masjid tidak diundang atau kejulumun. Ini aku metu ngarep Pak, ramu buri Pak. Ya aku metu ngarep, itu marah Pak terus Pak. Assalamualaikum ada wong putri dengan siji Pak. Saya metu ngarep. Mudah-mudahan semua tadi membawa kebaikan. Demikian saya sampaikan pada malam ini. Prinsipnya adalah 1, di bulan Ramadan ini alhamdulillah Bapak Ibu saya yakin sudah puasa. Barang siapa datang bulan Ramadan maka diwajibkan puasa, ya ta? Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan adalah diturunkan Al-Qur'an, maka Al-Quran sebagai pembimbing kehidupan. Mari kita semangat ya, semangat untuk mempelajari Al-Quran. Sing rung iso diajarke, sing iso ngajari, sing iso mentadaburi Al-Quran. Dan gini saya tidak ngomong tok, di sini sudah kita tinggali Ibnu Katsir 1 set 9 jilid wis diwaca burung Mas Santo? Durung. Dibaca ya, wis rampung. Nah, kedua geto 5 buku, setahun itu buku sak buku tidak apa-apa. Itu isinya luar biasa. Nanti silakan yang kita sampaikan itu didalami di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu salah satu surat yang bisa sebagai pedoman hidup yang baik. Salah satu ya. Yang kedua, barang siapa membaca setiap Jumat itu adalah dihapus dosa dan besok mendapatkan di yaumil akhir sebagai cahaya yang luar biasa dan lain sebagainya. Banyak hikmahnya itu bisa dibaca. Barangkali demikian, saya maaf data ini dan mungkin kurang diterima bisa, tapi mungkin insya Allah ada fungsinya. Mudah-mudahan kita semangat untuk memanfaatkan hidup ini di bulan Ramadan ini untuk tambah taat kepada Allah dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnahnya agar hidup kita termasuk orang-orang yang mutakin, orang yang bertakwa, orang yang dimuliakan oleh Allah baik dunia maupun di akhirat. Demikian, atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.